awal pandemi itu sempat ada masa-masa kita nggak boleh kemana-mana kan ya. PSBB waktu itu bilangnya kan, itu lagi mencekam banget, kita nggak tahu nih COVID apaan sih gitu kan. Tiba-tiba lockdown, kita nggak boleh kemana-mana, terus sekolah tutup gitu, terus agak mencemaskan gitu kan. Nah, waktu itu di sekolah anakku, ini beda lagi nih ceritanya. Di sekolah anakku itu di depannya ada Mbok Jamu, gitu. Nah, ketika ada PSBB, tutup dong sekolah kan, kita nggak bisa kemana-mana, kita takut juga kemana-mana. Suatu hari aku lewat sekolah, si Mbok Jamu tuh masih nongkrong di situ. Terus gue berhenti kan, aku nanya, Bude, kok masih di sini Bude gitu? Iya mbak mau jamu apa gitu kan, karena kan biasalah ibu-ibu kalau nungguin sekolah tunggu situ nongkrong ngobrol minum jamu gitu. Akhirnya kita ngobrol sama Bude, ternyata dia tetap nekat ya jualan di masa PSBB karena dia butuh komunitasnya. Meskipun dia tahu ya gue jualan gak ada orang datang sih, traffic is almost zero gitu kan, tapi udah gue datang ke sana supaya karena itu kegiatan dia sehari-hari, itu komunitasnya dia sehari-hari gitu. Jadi buat dia itu udah rutinitas gitu, kebutuhan lah malah ya gitu kan, ketemu teman ngobrol gitu. Akhirnya aku tawarin, Bude kok nggak jualan di digital aja gitu kan. Aku nggak ngerti mbak gitu, aku bantuin deh ya gitu, terus sama teman-teman gitu. Nah itu awal mula aku kecemplung di jamu sebenarnya. Awalnya dari situ. Jadi awalnya ketemu Bude, kita bantu memasarkan jamunya Bude melalui digital platform. Kemudian akhirnya kita bisa belajar juga gimana sih rasa jamu yang seperti rasa Bude tuh kayak apa sih gitu kan. Kita akhirnya bisa ngulik sendiri, kita bisa ngeracik sendiri, karena ketika prosesnya itu udah jalan, Bude pulang kampung cuy. Kan sedih juga ya, sementara kita udah terbiasa sama jamunya. Kemudian kita juga banyak yang masih percaya bahwa ya konsumsi minum jamu tuh bukannya sesuatu yang tabu atau kuno loh gitu, karena memang itu bisa meningkatkan si imunitas tubuh, dan itu terbukti dari bergenerasi sebelum kita kan. Hanya kitanya aja mungkin yang sekarang yang udah nggak familiar sama jamu ini, karena mungkin ya rasanya pahit, rasanya wangu, terus yang aduh aku mau banget sih lo sama jamu gitu kan ya. Gitu. Awalnya sih dari situ, simple banget, ada jamunya Bude, kita botolin, kemudian ya kita distribusikan lah gitu. Pasar terbentuk, Bude pulang kampung. Bude pulang kampung cuy. tapi kalau misalnya ngomongin jamu sama pandemi, gue sih sebenarnya adalah orang yang jamu banget gitu. Mungkin di antara teman-teman gue kayaknya aneh gitu, kok ngapain sih lo minum gituan gitu. Tapi apalagi waktu pandemi ya, pandemi tuh gue ngeracik sendiri sih mbak. Jahe, kencur, kunyit jadi satu cengkeh, terus gitulah godokin semuanya. Dan kalau misalnya lagi keluar pun, even anak gue aja gitu pasti minum gitu, segelas gitu. Jadi ya sebenarnya ya menurut gue sih masih menjadi satu yang apa ya, traditional medicine lah ya, untuk imunitas ya tanpa kita sadari gitu kan, imunitas. Bahkan sebelum pandemi pun gue kalau anak gue sakit sedikit tuh kasih itu bukan obat tapi apa itu namanya, memberikan kekuatan tubuh lah ya gitu. Makanya menarik tuh kalau misalnya kayak di luar negeri kan juga sebenarnya bir tuh kan juga zaman dulu ya, sebenarnya tradisionalnya mereka lah ya, kenapa jamu nggak bisa gitu kan. Iya, jadi kalau aku lihat, aku bukan orang jamu, jadi ini kebalikan banget dari lu mbak gitu. Jadi ingatan aku, memori aku tentang jamu tuh kalau kita ke rumah eyang, ada yang sakit, itu dia dari dapur udah nyeng gitu kan ya, aduh gitu, kabur gitu kan. Jadi memori aku berbeda sama mungkin memori lo gitu, dan anakku nggak dikenalin karena saya sendiri juga nggak dekat sama jamu justru. Nah ketika ketemu si Bude ini itu kebalik jadinya, karena akhirnya
karena ada kebutuhan pasar tadi ya gitu kan. Jadi gue harus bisa meracik, meramu. Tapi lo mengenal akhirnya kan? Gue mengenal akhirnya. Jadi yang kalau dulu jamu ya pas kencur apa yang standar, tahu lah taste-nya. Tapi kan nggak secara rutin. Gue merasa butuh gitu. Nah setelah akhirnya gue pegang sendiri, itu ternyata beda banget. Oke. Jadi lebih paham cerita tentang si bahan-bahan dan bumbu dapur ini loh. Misalnya si kunyit aja ya. Kunyit kalau kita potong, terus kita rebus atau kita seduh, rasanya beda. Oke. Kalau kita parut, kita peres atau parutannya rebus langsung, cairan yang muncul beda. Iya, betul. Iya kan? Nah, eksplorasi itu Gue nggak bisa masak nih, tapi tapi pernah kan? Pasti gue konsumsi. Iya, nah eksperimen-eksperimen kayak gini tuh menurut aku menarik karena itu kunyit ada di dapur mana-mana, di pasar nggak kelihatan gitu kan. Kita paham nggak sih atau kita aware atau enggak bahwa si bumbu dapur ini tuh ajaib banget. Ajaib. Dari kencurnya, jahe beda lagi ceritanya, terus belum lagi ada cengkeh, bunga lawang gitu kan, kayu manis. Emang belum ada sih penelitian yang kayak spesifik ngomong bahwa ini memberikan imun, jahe gitu-gitu ya? Ada satu scholar Indonesia di Belgia di apa? Gue lupa namanya apa, boleh sebut nama sih. Adalah salah satu scholar kita, memang dia spesifik PhD tentang rempah. Oke. Itu rempahnya Indonesia? Rempah Indonesia. Jadi selama ini kan secara akademis ya banyak kita dengar historis banyak dan tercatat gitu kan, buku-buku udah banyak ngulik tuh. Cuman nggak pernah ada yang ngomongin. Benar, karena kan kuno. Iya. Ya kan, ngapain sih ngomongin rempah? Pertama itu, yang kedua rempah-rempah buat kita itu jadi komoditas. Rempah-rempah Indonesia tuh luar biasa dan salah satu yang kontributor GDP terbesar sih sebenarnya ya. Tapi nggak dekat sama kita gitu kan, karena dilihatnya sebagai komoditas. Kita jual pala, tontonan gitu kan, berapa kontainer ke siapa ekspor gitu. Vanila, kayu manis, apa segala macam itu jadi komoditas. Jadi di kepala kita tuh nggak deket lah ya, jadi barang jualan aja gitu. Ya memang itu gitu selalu ya. Maksudnya sesuatu hal yang ada di sini dilempar keluar, tapi kitanya nggak tahu. Benar. Gitu. Di luar heboh kita nggak tahu gitu ya. Gitu. Kayak teman gue di Jerman juga kayak, oh di sini mah banyak kok begini-begini gitu. Oh gitu ya, jadi sebenarnya emang udah nyampe ke sana gitu kan, dan beberapa perusahaan juga sebenarnya juga udah banyak ngomongin itulah. Indonesian Spice of the World itu tuh udah lagi heboh nih dia ngomonginnya itu. Iya, dulu dari sisi cerita juga sebenarnya si rempah ini udah dari dulu kan kita bisa deliver dalam sebuah cerita kayak bagaimana orang-orang di negara yang dingin gitu kan butuh nih pala-pala kita dari zaman dulu gitu kan. Itu kan sebetulnya bisa pertama kali bukan rempah ya, hasil alam Indonesia yang ada di catatan sejarah tuh apa? Pala ya? Kapur barus. Kapur barus? Oke. Kita bilangnya kapur barus ya, karena itu barus, tanaman barus. Pengawet kan? Dan itu kan dipakai di mumi Egyptian dan lain-lain. Dan katanya barus itu sebuah lokasi di Indonesia gitu.